Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok drama Mahkamah. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Kila selaku hakim. Perkenalkan, nama saya Marhaini sebagai murni. Perkenalkan, nama saya Audi Tiara Salsabila sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadini sebagai penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Rafa Sudianda sebagai pembela. Perkenalkan, saya Aditya Putra Hendri sebagai Bahri. Selamat menonton. Nyonya Murni, silahkan duduk. Nyonya Murni ini ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh yang mulia sekalian. Nyonya Murni ini dulunya ialah kekasih dari Kapten Anwar. Namun sekarang ada seseorang lagi yang mencintai juga dengan Nyonya Murni, yaitu Mayor Bahri. Dan saya ingin mencoba bertanya kepada Nyonya Murni ya tentang permasalahan ini. Dan harap Nyonya jawab dengan jujur dan tujuannya kepada majelis hakim yang mulia. Sudah berapa lama Nyonya sudah berumah tangga dengan Mayor Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup lama ya Nyonya untuk mengenali pribadi seseorang. Tapi apakah iya mungkin kalau misalkan saudara Bahri ini nih bisa membunuh sahabat kalian sendiri demi menikahi Nyonya? Saya telah merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Terima kasih Nyonya. Sekian. Terima kasih Nyonya. Saudara penuntut umum, giliran Anda. Nyonya Murni, apakah Nyonya Murni termasuk seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya Murni berkata seperti itu hanya untuk memamerkan kesetiaan Nyonya terhadap seorang lelaki yang bahkan sama sekali tidak Nyonya miliki? Mohon maaf yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang didilai adalah Mayor Bahri, bukanlah Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili, saya hanya akan membuat suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Saking cintanya dengan saudara Anwar, bahkan lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi daripada saudara Anwar Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, meskipun kepastian itu tidak penting dalam hal bermesraan. Tidak begitu aneh jika saudara Anwar dan Nyonya Murni melakukan atau bersimpati untuk sehidup dan semati. Setelah ia meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Keras sedikit. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya terhadap saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk di dalam kubur, Nyonya sudah menikah dengan lelaki lain yang bahkan adalah saingannya sendiri. Perempuan macam apa Nyonya? Perempuan pengobrol cinta yang berpindah dari lelaki satu ke lelaki lainnya. Pendusta, pembohong. Mohon maaf yang mulia, yang di sini yang diadili adalah Nyonya Murni. Pertanyaan dari saudara penuntut umum sangat memojokkan Nyonya Murni, bukanlah Mayor Bahri. Yang saya kemukakan bukanlah simpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pembela yang terhormat, simpulan apa yang dapat Anda ambil dari kenyataan-kenyataan ini? Tapi cara Anda bertanya itu sangat memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Itu hanya prasangka saudara. Di sini saya. Saudara-saudara bicara melalui hakim. Saudara pembela, silahkan. Terima kasih yang mulia. Nyonya Murni. Nyonya Murni bilang kalau misalkan Nyonya itu menikah 2 bulan. 2 bulan setelah Kapten Anwar ini meninggal. Dan lalu menikah dengan saudara Bahri. Dan apakah mungkin seorang gadis ini nih bisa menikah dalam waktu yang cepat? Ya masyarakat cenderung bertanya-tanya. Dan juga masyarakat cenderung menghukum hubungannya. Tapi mungkin Nyonya mempunyai penjelasan untuk membela diri Anda sendiri. Mungkin Nyonya bisa jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur dulu. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Tidak ada satupun yang menemui saya. Saya hampir-hampir melakukan bunuh diri. Mula-mula saya berpikir mencintai seorang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu gimana tempat si Anwar? Kami mencintai Anwar sebagai kenangan. Untuk sekian, terima kasih dulu yang mulia. Masih ada saudara penuntut umum? Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Nyonya dusta, bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh terhadap suami Nyonya.
Nyonya menuntut di mana saat-saat yang bisa dijadikan suatu kenangan. Suami Nyonya tidak memberikan waktu yang dimana itu adalah menjadi hak Nyonya. Suami Nyonya tidak mengenal arti dari kata cinta sejati. Ia mengawini Nyonya hanya karena nafsu semata. Tuhan menyenangkan sesuatu yang tidak ditentukan bagi pendengarnya. Itu tidak menjadi persoalan. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami gunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dilindungi rasa yang tumbuh dari suka, duka, kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia untuk mendirikan suatu pengadilan adalah untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Orang mengerti kekecewanya, apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting itu adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya Yang tidak mulia, lupa. apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Silahkan. Katakannya sebenarnya murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Yang mulia, apakah saya boleh mengajukan sebuah barang bukti lagi? Saya kira tidak perlu. Kalau yang mulia, ini semua tergantung dari yang mulia. Ini semua tergantung dari keputusan yang akan diputuskan. Dan ini semua berdasarkan dari kebenaran dan keadilan. Tolong yang mulia, dunia sudah terlalu besar dengan prasangka-prasangka. Baik, silahkan. Surat ini adalah surat yang ditulis pada sang tertuduh Mayor Bahri 2 hari setelah Mayor Bahri melamar Nyonya Murni. Mayor Bahri ini mengirimkan surat ini melalui dari seorang prajuritnya. Prajuritnya ini telah meninggal dunia di medan perang. Dan surat ini tidak sampai ke Nyonya Murni. Dan apakah yang mulia sudi untuk membacakannya? Adinda Murni yang tercinta, biarpun cita Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan Kakanda yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, sehingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucap syukur dan doa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih yang mulia, saya tidak akan mengajukan beberapa pertanyaan itu. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak yang mulia. Apa ada yang ingin saudara sampaikan pada majelis hakim? Apa ada yang ingin saudara sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan dari niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang sudah kita lihat bersama-sama bahwasannya ada niat tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan terhadap tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan ia melakukan ini demi Tuhan, demi berbangsa dan negara, tetapi sesungguhnya ia melakukan ini untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, bahwasannya saudara Bahri tidak melakukan tugasnya. Berdirinya saya di sini ingin mengatakan bahwasanya saudara Bahri haruslah ditetapkan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya persilahkan menyampaikan pesan terakhir kepada majelis hakim. Terima kasih yang mulia. Ini sampailah di tugas akhir saya. Saya tugasnya hanyalah untuk menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Semua ini tergantung dari niat pelaku sendiri. Niat pelakunya juga tergantung dari bagaimana dia ingin berbuat. Semua ini juga tergantung dari prasangka seseorang juga. Dan semua itu tergantung dari permasalahannya. Dan selesai dari masalah ini sesuai dari sanubari Sang Mulia sendiri. Dan saya memohon kepada yang mulia sekalian agar bisa mempertimbangkan ini dengan sebaik-baik mungkin agar tidak menyalahi seseorang. Terima kasih.
Majelis Hakim akan mengundurkan diri dan akan mengambil kesimpulan. Dengan ini, saya dan Hakim akan mengundurkan sidang ini beberapa saat lagi.